Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk malam hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu Tuhan Yesus, membawa segala kerinduan hati kami, membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam
Satu
Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia. Engkau Tuhan yang selalu menepati setiap janji-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Puji Tuhan, saudara. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul Masa Pemurnian. Pelajaran hari ini atau firman Tuhan hari ini muncul saat saya merenung karena ada banyak kekecewaan. Ada banyak frustasi yang dialami oleh orang percaya terhadap teman, terhadap komunitas, sama-sama anak Tuhan, sama-sama komunitas orang Kristen, di dalam komsel juga, atau bahkan kecewa, frustasi terhadap gereja, bahkan juga kepada pendeta, saudara. Kefrustasian ini, kekecewaan ini, itu disebabkan karena ada batasan dan keterbatasan peran serta covering dari komunitas, dari teman, dan dari gereja, saudara. Sadari dan pahami dengan benar bahwa peranan komunitas, peranan daripada gereja itu memiliki batasan dan keterbatasan, saudara. Mengapa batasan dan keterbatasan ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi, saudara? Karena Tuhan itu sangat serius untuk mengerjakan keserupaan di dalam hidup kita. Ikut Tuhan, jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Itu adalah serupa dengan Kristus. Bukan masalah diberkati, saudara. Oh, aku jadi orang Kristen, aku pasti diberkati. Tidak seperti itu. Tetapi ikut Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, itu adalah keserupaan dengan Kristus. Keserupaan di dalam karakter Kristus, saudara. Ketidakmengertian kita atas pembelajaran Tuhan membuat kita ini menjadi mudah untuk kecewa. Mudah untuk akhirnya pahit, saudara. Seringkali kita ini berpikir, aku kalau dalam masalah, saya dalam masalah, pasti ada orang-orang, pasti ada teman-teman yang tolong saya. Pasti ada gereja tolong saya. Pasti ada pendeta yang tolong saya. Saat Tuhan izinkan goncangan terjadi, itu bisa terjadi. Semua komunitas, teman, bahkan gereja tidak bisa tolong, saudara. Pendeta pun tidak bisa tolong, saudara. Satu Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Dan diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Saudara, orang percaya, orang Kristen, itu ada yang namanya ujian pemurnian. Masuk di dalam masa pemurnian. Setiap kita itu masuk dalam masa pemurnian, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar orang-orang yang luka terhadap komunitas, terhadap gereja. Podo wae wong Kristen itu. Sama saja orang Kristen. Nggak usah terlalu gereja-gerejaan lah. Sama saja. Tidak bisa tolong kan. Teman tidak bisa tolong. Dalam komsel pun tidak bisa tolong. Gereja juga tidak bisa tolong. Saya pernah didatangi salah satu pimpinan komsel. Ditanya, Pak ini gimana? Kami tidak bisa tolong. Saya katakan, hanya Tuhan yang bisa tolong. Tidak mampu juga. Tetapi seringkali kita jadi luka. Karena kita tidak mengerti
Apa yang menjadi pembelajaran Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi itu bukan terjadi begitu saja, tidak. Tetapi keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita itu masuk di dalam semua desainnya Tuhan untuk membentuk setiap kita, saudara. Kalau Tuhan izinkan semua disingkirkan, Tuhan izinkan teman-teman tidak ada yang bisa tolong, keluarga tidak bisa tolong, mau apa kita, saudara? Karena tujuan Tuhan memurnikan setiap kita, saudara. Itu tujuannya. Setiap pribadi pasti alami yang namanya masa pemurnian. Setiap pribadi, saya dan saudara itu pasti mengalami yang namanya masa pemurnian. Tidak ada seorang pun yang bisa tolong. Kita mau teriak kepada siapapun tidak ada gunanya. Itulah masa pemurnian di dalam kesendirian. Ya. Saat merenung, saya mendapatkan beberapa hal. Ada orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami masa-masa pemurnian. Yang pertama Paulus. 2 Timotius 4:16 berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama. Ini Paulus di penjara. Ya. Tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Bapak Ibu, ini Paulus ini orang hebat. Ya. Dia fenomena dia bertemu dengan Tuhan itu caranya luar biasa. Ada cahaya, ya. Ada suara, ya. Luar biasa. Dia bangun jemaat banyak, saudara. Jemaat di Korintus, Efesus, macam-macam, saudara. Filipi, Kolose. Ya, ini semua dibangun jemaat ini oleh Paulus. Dia buat 16 kitab, saudara. Di dalam perjanjian baru. Tapi saat dia ada dalam penjara, Paulus ini tidak ada satu orang pun yang membantu Paulus. Ini curhatnya Paulus ini. Tidak seorang pun membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Buru-buru dibesuk, saudara. Didatengin, didoakan, tidak ada, saudara. Paulus berkata, tidak seorang pun membantu aku. Paulus masuk penjara bukan karena dia melakukan kejahatan. Paulus masuk penjara gara-gara dia memberitakan Injil, saudara. Harusnya ada banyak teman-teman anak-anak Tuhan yang datang support dia. Jemaat yang dibangun oleh Paulus harusnya support dia. Tapi tidak seorang pun membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Paulus masuk di dalam masa pemurnian. Masa kesendirian, saudara. Yang kedua, pribadi yang namanya Daniel. Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja beri perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, Daniel ini orang hebat juga. Daniel ini jadi menteri sekalipun berganti raja. Dia tidak diganti, saudara. Karena apa? Dia penuh hikmat. Pintar, saudara. Orang yang setia. Koleganya raja ini, saudara. Dekat dengan raja. Kalau kita hari ini, kita dekat dengan Pak Presiden. Ya, Pak Presiden Jokowi, oh rasanya aman, saudara. Ya, ini Daniel ini dekat dengan raja. 3 raja semua dekat. Raja terakhir Darius. Daniel itu dekat dengan raja. Ya, tapi ada masa pemurnian buat Daniel. Raja pun tidak bisa tolong. Ya, raja itu tidak bisa tolong. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, ada waktunya orang yang kita andalkan, mungkin punya pangkat, punya jabatan, tidak bisa tolong, saudara. Tidak bisa tolong. Ya. Ditinggal, saudara. Ini masa pemurnian Daniel. Ayub
Maka berkatalah istrinya, istri Ayub kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah. Saudara, istri Ayub meninggalkan Ayub. Istri Ayub yang seharusnya menjadi teman pewaris kasih karunia, tapi dia tidak bisa bantu Ayub. Ada kalanya loh, pasanganmu pun tidak bisa tolong engkau. Ya, itu masa pemurnian. Tuhan izinkan terjadi. Setiap kita, tadi saya katakan, setiap orang percaya pasti masuk di dalam masa pemurnian. Itu ada api yang memurnikan iman kita, saudara. Dan itu pasti terjadi, saudara. Tidak bisa ngandalin siapapun. Ngandalin jemaat, ngandalin teman-teman, ya. Ngandalin kolega, ngandalin pasangan. Tidak bisa, tidak bisa. Orang keempat, Daud. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Ya, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini BYMK dikatakan Daud dalam kesulitan besar. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia. Bukan sekedar melempari. Tetapi di dalam versi yang mudah dibaca VMD dikatakan mereka membicarakan tentang pembunuhan atas Daud. Artinya apa? Orang-orang ini mau bunuh Daud. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ada 600 pengikut Daud. Mereka ngikut Daud. Bukan pada saat Daud jadi raja. Saat Daud sebelum menjadi raja, orang-orang ini datang kepada Daud. Mereka ngikut Daud. Dan Daud saat itu masih menjadi buronan terbesar bangsa Israel. Dia jadi buronan Raja Saul, saudara. Mereka datang kepada Daud, ngikuti Daud, saudara. Kalau hari ini ada buronan dari negeri kita, buronan pemerintah, aparat keamanan, kira-kira apakah engkau dan saya mau dekat dengan orang itu? Mau bersama dengan orang itu? Saya pikir tidak mau. Kita pasti menjauh dari orang tersebut, saudara. Nanti kena apa-apa kita. Tapi 600 orang ini setia, saudara. 600 orang ini menyerahkan nyawa bagi Daud. Mereka setia kepada Daud. Jadi bempernya Daud. Kalau Raja Saul bersama pasukannya menyerang, mereka perang, saudara. Mereka pasti tolong Daud. Tapi ada masanya. Masa pemurnian imannya Daud. 600 orang yang notabene orang-orang setia, orang loyal, saudara. 600 orang ini mau bunuh Daud, saudara. Sudah bicarakan bunuh Daud, saudara. Ini masa pemurnian Daud. Sekali lagi Bapak Ibu, ada masa pemurnian. Memurnikan iman kita. Tokoh-tokoh Alkitab dimurnikan. Apa tujuan masa pemurnian bagi kita? Ini pertanyaannya. Apa tujuannya? Ya. Masa pemurnian itu tujuannya yang pertama untuk membuat kita mengerti tentang kesetiaan daripada Tuhan, saudara. Kapan engkau dan saya akan menghargai Tuhan? Kalau setiap saat ada orang-orang yang menolong kita, saudara. Ada mungkin suami atau istri yang tolong kita. Mungkin ada teman-teman yang tolong kita. Kapan kita bisa menghargai Tuhan? Ada waktunya Tuhan akan singkirkan ya, semuanya. Dan yang tersisa cuma Tuhan, saudara. Tidak ada satupun yang bisa tolong engkau. Ya. Itu semuanya desainnya Tuhan terjadi dalam masa pemurnian. Masa pemurnian itu adalah desain Tuhan untuk memurnikan iman kita. Dan dia menyingkirkan semua orang yang sebenarnya pernah tolong kita.
Atau mungkin bisa tolong kita. Tapi saat itu disingkirkan oleh Tuhan, saudara. Ibrani 13 ayat 5 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau hari ini kita sedang masuk di dalam masa pemurnian. Kita ini tidak seorang diri, saudara. Engkau dan saya tidak seorang diri. Janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Pegang janji Tuhan ini. Engkau tidak akan pernah bisa menghargai kesetiaan Tuhan kalau engkau tidak pernah mengecap sendiri betapa baiknya Tuhan. Seringkali kita cuma dengar dari orang lain. Ya, dari khotbah, kesaksian. Tuhan baik, Tuhan tolong, Tuhan ini. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami masa pemurnian, kita tidak akan pernah mengecap kebaikan Tuhan. Itu pengalaman rohani, saudara. Tahun 98, kami coba beli rumah pada waktu itu. Untuk tempat tinggal setelah kami menikah. Pada waktu itu kami cicil 3 kali pembayaran rumah. Dan cicilan yang terakhir, karena pada waktu itu kami tergiur dengan harga-harga saham yang sedang bullish, ya, sedang naik-naik semua, saudara. Kami beli saham, tidak pakai bayar rumah dulu, beli saham dulu. Kami berpikir 1 kali naik ini harganya, ya, dapat cuan, dapat untung, saudara. Ternyata datang krisis moneter. Dolar dari di bawah 2.000 naik jadi 16.000, saudara. Dan di saat yang sama, harga saham semuanya hancur, saudara. Itu nangis betul. Uang yang seharusnya kami pakai untuk bayar rumah, lenyap, saudara. Kami tidak bisa bayar. Dan dampaknya pihak developer pada waktu itu berkata, kalau tidak bisa batal jual beli, hangus uangnya. Wah, nangis. Kami coba cari jalan, telepon saudara, telepon teman yang bisa kami minta tolong pinjam uang. Saudara, hasilnya 0. Ya. Tidak ada yang bisa tolong, saudara. Hari itu kami cuma datang sama Tuhan. Lewat pergumulan demi pergumulan. Singkat cerita, Tuhan kasih pertolongan dengan caranya Tuhan, saudara. Tidak bisa andalkan siapapun. Tidak bisa, saudara. Hari ini kalau engkau coba tanya kepada si A, Pak bisa tolong saya. Tanya kepada saudara, tanya kepada keluarga bahkan. Bisa tolong saya kah? Kalau mereka jawab tidak, ketahuilah itu masa pemurnian. Untuk engkau mengerti tentang kesetiaannya Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, tujuan masa pemurnian adalah untuk memurnikan iman kebergantungan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita berpikir kita ini punya teman-teman yang banyak. Mungkin ada keluarga-keluarga yang bisa tolong kita kalau dalam masa-masa sulit. Ketahuilah, orang-orang yang di sekeliling kita yang pernah tolong kita itu cuman alat, cuman saluran yang Tuhan pakai di waktu itu, saudara. Dan seringkali kita ini ngandalin manusia. Oh, aku pernah ditolong si A. Oh, aku pernah ditolong si B. Dan kita seringkali berharapnya kepada manusia. Lewat masa pemurnian. Tuhan mau ngajar. Kalau berharap, ngarpo sama Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Berharap. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan itu seringkali akan goncang keadaan, saudara. Goncangan ekonomi,
goncangan di dalam keluarga, bahkan goncangan kesehatan, saudara. Dokter tidak bisa tolong. Mau apa? Angkat tangan sudah dokter. Itu untuk memurnikan iman kebergantungan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, saudara. Ngarepnya sama Tuhan. Tidak bisa ngarep manusia. Tidak bisa ngarep kepada dokter. Tidak bisa berharap kepada keluarga sekalipun, saudara. Hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan saat memasuki masa pemurnian? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menguatkan kepercayaan. 1 Samuel 30 ayat 6 berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa arti menguatkan kepercayaan? Menguatkan kepercayaan adalah menetapkan hati dan harapan. Hati dan harapan kita kepada Tuhan. Itu menguatkan kepercayaan, saudara. Ya. Satu kali Yosua menggantikan Musa. Ya. Itu saat yang berat, saudara, buat Yosua. Kenapa? Yang digantikan ini orang yang luar biasa, saudara. Mujizat Musa, mujizat Tuhan yang dikerjakan lewat Musa, belah laut, saudara. Mujizat yang lakukan Tuhan lewat Musa 10 tulah, saudara. Itu mujizat yang dahsyat-dahsyat itu, saudara. Besar-besar itu. Ngerubah air yang pahit jadi manis, saudara. Itu mendatangkan mana. Saudara, ini orang luar biasa. Yosua menggantikan Musa. Itu bisa kecil hati. Ngeri, saudara. Sampai satu kali Tuhan datang kepada Yosua. Dia berkata kepada Yosua, aku menyertai engkau. Sama seperti aku menyertai Musa hambaku. Demikian juga aku akan menyertai engkau. Tapi 3 kali Tuhan berkata. Ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Seringkali kita ini mudah untuk menguatkan orang lain. Kita menguatkan sesama yang dalam pergumulan. Ayo kuat ya. Ngadepin ini kamu kuat. Tuhan sertai kamu. Seringkali kita ini mudah ngomongnya. Tetapi seringkali kita tidak bisa melakukan untuk menguatkan kepercayaan kita, saudara. Untuk meneguhkan hati kita, saudara. Hari ini Tuhan ajar kita menguatkan kepercayaan, menguatkan dan meneguhkan hati kepada Tuhan, saudara. Jangan menaruh pengharapan kepada manusia. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, saudara. Berikutnya yang harus kita lakukan, satu tadi menguatkan kepercayaan, yang kedua tanya Tuhan. Doa, saudara. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Haruskah aku mengejar gerombolan ini? Dapatkah mereka aku susul? Dan iya, Tuhan berfirman kepadanya. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, doa itu mengerjakan di alam supranatural. Yang berdampak kepada alam natural kita. Doa itu mengerjakan apa yang tangan kita tidak bisa kerjakan. Doa itu mengerjakan apa yang tidak bisa kita lakukan, saudara. Saat engkau berdoa, ada batas maksimal yang kita tidak bisa lakukan lagi. Yang bisa kita kerjakan doa. Doa itu bukan pekerjaan orang malas, tidak. Ada bagian yang manusia kerjakan, kita kerjakan. Tetapi ada bagian yang kita sudah mentok, saudara. Tidak bisa lagi apa-apa. Doa, saudara. Dan itu akan mengerjakan apa yang tanganmu tidak bisa kerjakan, saudara. Saat kau menaikkan doamu kepada Tuhan, telinga Tuhan pasti dengar. Ini ayatnya.
Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kunya besar Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Saudara yang terkasih, janji Tuhan saat kita tidak mampu, dalam masa-masa pemurnian, saat engkau berdoa, menaikkan doamu kepada Tuhan, janjinya Tuhan dengar. Bukan cuman Tuhan dengar, enggak cuman berhenti sampai di situ. Kamu ketemu sama aku. Bahkan ada jalan keluar. Itu janjinya Tuhan. Jangan ngarep manusia. Sekali lagi, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti Tuhan dengar. Kita ini bukan punya Allah yang jauh. Allah kita ini seperti Bapa. Bapa itu dekat, hubungannya dekat. Seorang bapa, orang tua yang mendengar keluhan anaknya, pasti dia tolong, saudara. Satu ilustrasi, seorang yang memurnikan emas, saudara. Seorang pemurni emas, dia memurnikan emas. Emas itu dimurnikan dengan dapur api, lewat api dibakar, saudara. Panasnya bukan 100, bukan 200, bukan 500 derajat. Terlalu kecil. Yang dibutuhkan panas untuk memurnikan emas 1100 derajat, saudara. Panas yang sangat panas, saudara. Dan saat pemurni emas ini melihat pemanasnya masih 100 derajat, dia akan biarkan. Dia akan tinggalkan, saudara. Saat masih 200, 500 derajat, pasti dia biarkan, saudara. Tunggu terus, tambah panas lagi. Dia tambahkan panas, saudara. Tetapi saat mendekati 1100 derajat yang dilakukan oleh pemurni emas, dia akan tunggu detik demi detik, saudara. Bahkan sepersekian detik pun dia tidak akan lewatkan. Dia pasti tunggu, saudara. Matanya akan lihat, saudara. Sampai panas itu mencapai 1100 derajat. Sampai emas itu jadi murni. Tanda emas itu murni, itu berkilauan, saudara. Emas itu berkilauan. Sehingga bayangan si pemurni emas itu terpantul dari emas itu. Kelihatan, saudara. Seperti cermin. Itu mantul, saudara. Demikian juga dalam kehidupan. Saat nyala api memurnikan iman kita, itu panasnya bukan cuma 100, bukan cuma 200, tapi bisa 1100 derajat, saudara. Sampai kita betul-betul jadi emas yang murni hidup kita ini. Iman kita iman yang murni, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, saudara. Sampai yang terpantul dari kehidupan kita itu adalah karakter Kristus. Bukan diri kita lagi. Dulu yang sombong, dulu yang tinggi hati, dibakar lewat keadaan yang sulit, saudara. Dimurnikan sampai harus merendah, titik nol. Tidak ada apa-apa.
yang terpancar Kristus. Bapak Ibu, itu iman yang murni. Kemurnian yang muncul, saudara. Ya, tapi jangan takut. Ada janji Tuhan. Satu janji Tuhan buat kita. Terakhir, Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu, api pemurnian tidak akan membakar engkau dan saya. Karena tujuan Tuhan bukan membiarkan kita hancur. Emas tidak akan dibakar lebih dari 1100 derajat. Ada batasnya, saudara. Ada waktunya selesai. Sudah murni. Sudah bersih. Sudah berkilauan. Yang nampak hanya sang pemurninya. Yang nampak dari kehidupan kita hanya Kristus. Dan saat itu yang nampak, itu yang muncul dari hidup kita. Keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus. Masa pemurnian itu selesai. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam masa pemurnian, kuatkan dan teguhkan hati. Berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.